Sebagian besar candi-candi yang ada di Indonesia hanya sedikit yang dinamakan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam naskah kuno. Ternyata banyak cerita menarik di balik nama-nama candi. Dan berikut ini 6 kisah di balik nama candi. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa Sobat Luman klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kita bisa berbagi informasi-informasi yang belum kita ketahui bersama, oke? Candi Prambanan. Berbicara soal Candi Prambanan, berarti harus memahami legenda Bandung Bondowoso. Ia adalah orang sakti yang ingin mengawini putri Loro Jonggrang anak Prabu Ratu Boko. Loro Jonggrang tidak mempunyai hati terhadap Raden Bandung Bondowoso, sebab ayahnya terbunuh di tangan sang Raden. Karena itulah ia mengajukan syarat bersedia menikah asal Bandung Bondowoso membuat sebuah istana yang berisi 1000 arca dalam waktu semalam saja. Konon Raden Bandung meminta bantuan pasukan jin untuk menyelesaikan tugasnya. Legenda ini sangat populer sehingga penduduk setempat lebih mengenal nama Loro Jonggrang daripada nama Prambanan. Padahal nama Candi Prambanan diberikan karena letaknya ada di desa Prambanan. Lagi pula arca Loro Jonggrang yang ada di candi tersebut sebenarnya menggambarkan Dewi Durga, istri Dewa Siwa. Candi Sari. Tak jauh dari Candi Prambanan, tepatnya di Jalan Raya Yogyakarta Solo, ada Candi Sari. Mengapa diberi nama demikian? Dulu saat pertama kali ditemukan, banyak orang yang terkagum-kagum dengan batu-batu berukir yang jadi bagian dari candi ini. Setelah pemugaran selesai, mereka mengibaratkannya dengan kemolekan seorang gadis. Jadinya, sebagai penghormatan pada candi tersebut, diberilah nama Candi Sari. Dalam bahasa Jawa artinya lebih kurang molek. Candi Tikus. Candi Tikus yang berada di Kompleks Trawulan, Jawa Timur, diberi nama demikian karena pada awalnya penemuannya, di sela-sela batu candi yang masih berantakan, banyak dijumpai sarang tikus. Candi Asu Sengi. Letak Candi Asu Sengi tidak jauh dari lokasi tempat wisata Candi Gedong Songo yang terletak di Dusun Darum, Desa Candi, Magelang. Nama Asu berasal dari bahasa Jawa yang berarti anjing. Nah, terdapat kekeliruan dengan nama candi ini. Saat awal ditemukan, situs candi ini belum diberi nama, namun di dekat candi ada sebuah arca berbentuk hewan. Penduduk sekitar menganggap arca itu berwujud anjing. Karena itulah diberi nama Candi Asu. Sesungguhnya arca yang telah hilang dicuri orang tersebut adalah wujud lembu suci atau arca Nandiswara atau Nandi. Lembu ini adalah kendaraan Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Candi Wurung. Di daerah Magelang ada juga Candi Wurung. Pertama kali ditemukan, masyarakat sekitar menafsirkan bahwa candi itu belum wurung, bahasa Jawa artinya rampung. Memang situs yang satu ini berbentuk gundukan tanah yang berada di tengah sawah. Hanya terlihat ponggakan kecil tertutup rumput, seolah candi yang belum selesai dibangun. Candi Borobudur. Nama Candi Borobudur masih terus diperdebatkan hingga kini. Menurut penduduk setempat, Borobudur bermakna arca di desa Budur. Konon dulu setiap hari penduduk selalu melihat banyak boro, arca di desa Budur. Pendapat kedua mengatakan nama Borobudur berasal dari pohon budur, pohon bodhi atau pohon kehidupan yang pernah tumbuh subur di sana. Sementara dari penelitian ilmiah C.L. Mons, istilah Budur artinya kota Buddha, karena dalam kitab kuno Nagara Kertagama menyebutkan Borobudur sudah ada. Lain lagi menurut Purbacaraka ahli epigraf Indonesia, nama Borobudur berasal dari kata bihara, tempat suci, dan bidur, tempat tinggi, yang kemudian diplesetkan menjadi Borobudur. Jadi sebagian besar candi-candi yang ada di Indonesia hanya sedikit yang dinamakan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam naskah kuno.